Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur kembali atas kebaikan Tuhan. Kita boleh melewati satu hari lagi dan hari ini kita akan bersama-sama percaya bahwa kita dituntut untuk semakin serupa dengan Kristus karena kita menyebut diri kita orang Kristen ya. Maka kita sama-sama terus berjuang walaupun 100% jadi kayak Kristus itu nggak mungkin ya. Tapi kalau kata dosen saya minimal abu-abu menuju putih. Jadi abu-abu terang lah. Jadi jangan gelap, jangan hitam, jangan abu-abu gelap. Abu-abu menuju putih, putih nggak bisa. Putih cuma Tuhan. Tapi abu-abu menuju putih. Kita pujikan NKB 138 bait pertama dan yang kedua, makin serupa Yesus Tuhanku. NKB 138 bait pertama dan yang kedua, makin serupa Yesus Tuhanku. Makin serupa Yesus Tuhanku. Inilah sungguh kerinduanku, makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku, makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan senantiasa memimpin dan menopang kami. Kami hari ini mau bersama-sama melewati kehidupan kami di awal minggu ini dengan percaya bahwa kami mau belajar serupa terus makin mirip dengan Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan untuk mengawali minggu ini dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Ayub 22, Ayub 22, Ayub 22, Ayub 22 ayat 11 sampai 20. 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 Dengarkanlah sabda Tuhan. Terangmu menjadi gelap sehingga engkau tidak dapat melihat, dan banjir meliputi engkau. Bukankah Allah bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi betapa tingginya. Tetapi pikirmu, tahu apa Allah? Dapatkah ia mengadili dari balik awan-awan yang gelap? Awan meliputi dia sehingga ia tidak dapat melihat. Ia berjalan-jalan sepanjang lingkaran langit. Apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama yang dilalui orang-orang jahat, mereka yang telah direnggut sebelum saatnya dan yang alasnya dihanyutkan sungai? Mereka yang berkata kepada Allah, pergilah daripada kami, dan yang Maha Kuasa dapat berbuat apa terhadap kami. Namun dialah juga yang memenuhi rumah mereka dengan segala yang baik, tetapi rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Hal itu dilihat oleh orang benar dan mereka bersukaria. Orang yang tidak bersalah mengolok-olok mereka. Sungguh lawan kami telah dilenyapkan dan peninggalan mereka telah habis dimakan api. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu kalau lagi pemeriksaan SIM bagi yang membawa kendaraan, mobil atau motor, suka deg-degan nggak kalau berhadapan dengan pemeriksaan polisi?
Walaupun kita udah bawa STNK, bawa SIM, semuanya kita pastikan sudah aman, tidak habis jangka waktunya. Tapi nggak tahu kenapa deg-degan ya. Kalau berhadapan dengan polisi itu kita nggak salah aja bawaannya deg-degan gitu. Sehingga nggak heran kalau orang Sindang itu ada pemeriksaan polisi, pasti orang-orang kabur lewat jalan potong tikus. Itu saya sering lihat banget gitu. Jadi sehingga nanti yang keperiksa paling cuma beberapa yang lewat-lewat aja yang nggak sadar kadang, tapi atau yang pede-pede aja gitu. Nah, Bapak Saudara, seringkali kita juga sering jadi polisi. Polisi buat siapa? Buat orang terdekat kita. Bapak Ibu, penghakiman itu tidak akan dengan tajam diberikan kepada orang yang kita nggak kenal. Orang nggak kita kenal pasti bisa kita berikan penghakiman, tapi bisa jadi pas, bisa jadi nggak tepat, bisa jadi jauh banget karena kita nggak tahu, nggak kenal. Tapi kalau kepada keluarga kita, teman kita, orang gereja, orang terdekat kita, sahabat kita, teman sekolah, teman kerja, karyawan di tempat dagang atau bos, itu pasti penghakimannya karena kita selalu ketemu ya. Walaupun sebenarnya kita nggak 100% kenal orang itu, sekenal-kenal kita sama anak kita, orang tua kita, tetap ada ruang 10% kita nggak tahu. Sehingga orang terdekat kita tuh yang akan menerima penghakiman kita lebih besar. Lihat berapa kali orang bertengkar karena mertua negatif thinking, berpikiran buruk sama menantu, istri berpikiran buruk sama suami, ayah berpikiran buruk sama anak. Jadi karena pikiran-pikiran buruk itu, penghakiman itu kita beri kepada orang terdekat. Kenapa? Karena kita berharap orang terdekat kita itu bersikap seperti yang kita mau dan tidak berubah. Nah, ini juga yang terjadi pada Elifas. Dari semua sahabat Ayub, Elifas ini sebenarnya yang awalnya paling lembut. Jadi negur Ayub itu kayak, coba kamu lihat lagi. Nggak marah. Jadi kayak, coba kamu lihat lagi. Mungkin ada yang kamu miss, ada yang kamu salah. Enggak kok, kata Ayub gitu. Nah, semua udah so far. Bilha udah Bildad sudah ngomong. Cuma Elifas ini lama-lama juga dia nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena dia dugaan para teolog itu Elifas ini yang paling dekat sama Ayub. Jadi di ayat ini dia marah, kayak udah mulai, kayaknya kamu salah deh Ayub gitu. Dikasih penghakiman, lu kayaknya udah lupa diri, udah nggak lihat semuanya. Jadi penghakimannya tajam banget. Dan memang pada akhirnya setelah ini pun tetap Ayub jadi marah lagi. Jadi kembali dari cita-cita sebelumnya terlalu cepat menghakimi, pakai logika manusia, tidak mau mendengar. Sebenarnya ini perdebatan panjang. Bapak Ibu pernah dengar debat kusir kan? Nggak selesai. Nah, ini kenapa pasal ini panjang? Karena Ayub dan 3 teman ini nggak ada yang mendengar dan debatnya panjang gitu. Dan kita pasti bisa debat panjang sama orang yang kita dekat. Makanya habis itu setelah berdebat panjang banyak keluarga nggak ngomongan, banyak teman tidak berrekonsiliasi. Kenapa? Karena harapannya terlalu tinggi dan berharap orang lain berubah, bukan dirinya. Sehingga Bapak Saudara, hari ini kita coba lihat lagi. Mungkin akhir-akhir ini kita terlalu menghakimi orang-orang terdekat kita, keluarga kita, teman gereja, sahabat, pasangan, anak, orang tua, teman sekolah, teman kerja, karyawan, bos, orang-orang yang sangat jadi pilar-pilar penting di hidup kita. Mungkin kadang-kadang kita terlalu kasar, mungkin kadang-kadang kita terlalu keras, mungkin terlalu menghakimi gitu. Sehingga mari sama-sama untuk relasi berikutnya kita sama-sama lebih pelan-pelan gitu. Negur-negur wah harus sih, menjaga orang-orang terdekat kita biar nggak jatuh dalam dosa harus. Tapi kadang-kadang mungkin kita terlalu keras stylenya. Mungkin kita perlu pelan-pelan. Dan itu juga masih saya pelajari Bapak Ibu. Proses untuk dengan lemah lembut itu proses yang tidak mudah. Lemah lembut kalau keadaan baik-baik aja bisa. Tapi kalau kita sedang punya pergumulan, tantangan, memang tidak mudah. Sama seperti Elifas dan ketiga teman menasihat itu, mereka udah capek juga ngasihatin Ayub. Jadi kan nungguin Ayub juga lagi capek. Ini obrolan ini tidak terjadi dalam waktu sejam 2 jam Bapak Ibu. Ini berminggu, bertahun, panjang banget. Ada yang menduga 3-4 tahun baru Ayub dari pasal 2 sampai ke 40-50 tuh normal lagi kembali setelah Ayub menyadari. Jadi kurang lebih 30-40 pasal ini berlangsung selama 3 tahun. Jadi dia pulang pergi, datang, ngasih makan, pergi lagi, bolak-balik nemuin Ayub. Kayak gitu. Pasti nggak mudah mengasihi orang-orang terdekat kita tanpa penghakiman. Tapi kalau bukan kita yang menolong dan menopang, siapa lagi? Kadang-kadang orang di sekitar kita butuh dukungan aja untuk bisa kembali ke jalan yang benar.
Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu, kami belajar untuk tidak menghakimi, dan ajarkan kami untuk pelan-pelan, untuk mendukung orang-orang sekitar kami, walaupun mungkin nggak sesuai harapan, tapi setidaknya dengan belas kasih lemah lembut akan menolong orang-orang untuk menemukan kembali jalannya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.